Kalau kalian zoom ya kemarin apa yang terjadi sama Maverick Viñales, kenapa dia nggak terlalu kompetitif, ternyata wingletnya hilang lagi. Yang luar biasa lagi adalah waktu itu Jorge Martin ternyata dalam keadaan yang tidak 100% fit, jadi dia itu lagi demam, lagi flu segala macam. Jadi kita akan bikin nonton bareng kan, Ducati Indonesia dan Paddock Talk bikin nonton bareng buat kalian di seri hai, selamat datang di Paddock Talk. Gimana? Begadang kemarin nonton America's GP, seru ya? Seru banget karena aku juga bela-belain mulai dari sprint race, terus udah gitu kemarin pas main race-nya di hari Minggu, Senin dini hari tepatnya. Aku juga nonton karena emang seseru itu. Tapi sebelum kita ngomongin tentang apa yang terjadi di America's GP, aku mau mulai di segmen pertama ini dengan ini penting karena berita yang lagi seliweran di mana-mana. Siapa lagi kalau bukan Toprak, bukan makanan ya. Toprak si rider WSBK itu, WSBK alias Superbike. Jadi kan kemarin sempat ada gosip bahwa dia ini akan menggantikan posisinya Franco Morbidelli yang memang kontraknya akan habis di akhir musim ini. Kemudian dia kemarin disuruh nyoba tuh. Oke, Toprak kita undang lagi untuk yang kedua kalinya mencoba M1. Nah, ini dilakukan tesnya di Jerez tepat sebelum America's GP dimulai. Jadi dia waktu melakukan tes itu datang tuh kalau Crutchlow, bahkan Lin Jarvis juga datang untuk mendampingi dia. Hasilnya gimana? Jadi hasilnya sebenarnya cukup menjanjikan. Jadi cukup kencang juga. Tapi ada gosip terbaru. Jadi dengar-dengar sih, kalian kan jadi pada heboh dong. Wah, Toprak nih beneran nih, kayaknya oke banget nih kalau Fabio Quartararo akhirnya punya teman satu tim yang lebih kompetitif, karena Toprak di WSBK kan kompetitif banget, sementara penampilan Franco Morbidelli itu masih anget-anget gitu, jadi belum bisa dianggap apa ya memastikan diri untuk mendapatkan memperpanjang lagi nafasnya menjadi teman satu tim Fabio Quartararo. Nah, gosipnya apa? Yang aku denger nih, Lin Jarvis bilang katanya gimana? Setelah tes kemarin, yakin Toprak akan menggantikan Franco atau enggak? Dia bilang belum tentu. Jadi sebetulnya melihat Toprak yang mencoba M1 kemarin masih butuh adjustment, masih butuh penyesuaian lagi. Kecuali kalau Yamaha punya tim satelit, nah kayaknya mungkin bisa nih dimasukin ke tim satelit. Tapi kan masalahnya Yamaha nggak punya tim satelit, ya nggak sih? Akhirnya Lin Jarvis bilang, pilihan yang paling visible adalah tetap mempertahankan Franco Morbidelli karena Franco Morbidelli itu udah kenceng. Tinggal ya diasah dikit lah atau mungkin adjustment sedikit dibandingkan Toprak yang butuh adjustment lebih lama dibandingkan Franco Morbidelli. Dan tahu nggak gosip lainnya? Kalau katanya Lin Jarvis, sebetulnya ini semua keputusannya akan bergantung pada satu orang. Siapakah orang itu? Valentino Rossi, yaitu tidak lain tidak bukan adalah mentornya Franco Morbidelli juga. Makanya dia terus berkomunikasi dengan Valentino Rossi dan keputusannya apakah akan Toprak atau mungkin tetap dengan Franco Morbidelli akan diputuskan nanti kurang lebih menjelang summer break. Itu ceritanya, oke? Nah, itu tadi segmen yang pertama, berita yang lagi beredar, menjawab pertanyaan kalian juga, teka-teki Toprak, kira-kira dia akan kemana? Kita tunggu dulu. Ya, wangsitnya dari Valentino Rossi aja. Kita break dulu ya. Ini dia nih, udah semakin dekat kita ngomongin tentang apa yang terjadi di America's GP. Nah, tapi sebelumnya aku ingetin dulu bahwa The Sheriff of Kota, siapa lagi kalau bukan Marc Marquez, absen karena kemarin kan di episode yang kemarin aku bilang Marc Marquez metakarpal doang, nggak serius. Ternyata belum nyambung Kak tulangnya, jadi nggak boleh. Tapi sebetulnya Marc Marquez ini belajar juga dari pengalamannya dia. Pokoknya kalau dokter bilang belum nyambung tulangnya jangan dipaksa. Daripada cederanya kayak kemarin ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain lama. Akhirnya makanya dia memutuskan untuk
terus menjalani pengobatan sampai benar-benar pulih 100%. Jadi dia absen tuh. Dia absen, Enya Bastian ini juga absen, berarti tinggal siapa yang kemarin sempat di podium juga tahun lalu? Ya tinggal Alex Rins. Nah makanya semua orang banyak berharap kayaknya Alex Rins mungkin bisa berbuat sesuatu. Ntar dulu ya. Nah terus ada update lagi tentang Marc Marquez juga. Jadi inget gak waktu kontroversi penalti, double long lap penalti yang belum dilakukan karena kan sempat ditunda, terus udah gitu katanya mau dilakukan di America's GP, tapi karena dia nggak turun jadi ditunda lagi. Tapi sebelumnya itu kan ada appeal tuh yang diajukan sama pihak Honda. Dan ternyata appeal ini disetujui, dikabulkan. Jadi memang penalti ini akan ditunda sampai nanti mendengarkan full hearing, baru akan diputuskan apakah Marc Marquez akan menjalankan double long lap penaltinya ini atau tidak gitu. Nah terus kalau kita ngomongin soal kotasnya sendiri gimana, Circuit of the Americas. Nah, jadi ya, kalau kemarin kalian nonton, mulai dari sprint race, dari practice deh, itu pokoknya di separuh pertama sirkuit itu tuh bener-bener capek banget. Jadi si rider-rider semua itu bener-bener yang ngebalikin motor dari kanan ke kiri gitu. Dan ini butuh, kalau aku bilang ini perlu banget setup yang pas. Nggak bisa terlalu soft karena harus stabil juga, karena inget ya sirkuit ini bumpy banget dan ini bikin banyak orang crash. Terus kalau terlalu kaku kayak model-modelnya Aprilia tuh termasuk motor yang kaku loh sebetulnya. Ini juga agak susah karena kan sebetulnya harus agile. Jadi kira-kira siapa yang bisa berjaya di sini? Nanti dulu. Kita sekarang lihat apa yang terjadi di sepanjang free practice sampai di kualifikasi. Yang aku nggak sangka-sangka sebetulnya di kualifikasi adalah Pecco Bagnaia. Gila dia galak banget sih. Karena aku nyangkanya dia nggak akan segalak itu. Dan akhirnya melahirkan starting grid, Pecco Bagnaia mendapatkan pole position lagi. Kemudian ada Alex Rins yang sangat mengejutkan juga di posisi kedua di starting grid. Ada Luca Marini yang juga mengejutkan ada di posisi ketiga. Alex Marquez yang banyak dijagokan orang, aku pun juga sebenarnya jagoin dia banget sih. Ada di posisi keempat, startnya Marco Bezzecchi sang pemimpin klasemen sementara ada di posisi kelima, Alex Espargaro posisi keenam. Nah, Alex ini pokoknya kalau udah ngomongin Circuit of the Americas dia selalu bilang ini kryptonite aku tuh sial banget selalu di sini deh. Makanya omongan adalah doa. Pak RT, bener kan kejadian? Ntar kita ngomongin sampai situ ya. Nah, kemudian Fabio Quartararo start di posisi ke-7, ada Maverick Vinales 8, Johan Zarco 9, dan di posisi ke-10 ada Jack Miller. Terus, yang paling seru adalah sebenarnya ada di posisi ke-12. Kenapa? Aku ngomongin starting grid ini karena ini berhubungan dengan sprint race. Di posisi ke-12 ada Jorge Martin. Dia itu 12, kenapa? Karena dia sial banget. Jadi pas Q2, crash dong. Terus udah gitu aku udah ya elah Q2 kan cuma 15 menit. Dia harus balik lagi ke boxnya untuk nyiapin motor baru. Dan waktu antara Q2 sampai sprint race itu nggak banyak loh. Jadi untuk menyiapkan motor lagi itu sangat singkat. Tapi akhirnya dia berhasil dan ya tapi nggak bisa dapat front row lah udah jelas gitu kan. Dan dia start di posisi ke-12. Tapi yang luar biasa lagi adalah waktu itu Jorge Martin ternyata dalam keadaan yang tidak 100% fit. Jadi dia itu lagi demam, lagi flu segala macam. Hidungnya katanya juga mampet gitu kan. Nggak bilang sama aku sih, kalau sama aku kan dikasih tahu aku kirimin jamu empon-empon buat kamu. Nah, tapi ternyata begitu sprint race, Jorge Martin luar biasa sekali. Dia itu berhasil podium. Luar biasa kan? P3. Padahal kondisinya lagi kayak gitu. Udah sial banget Q2 jatuh 2 kali. Pakai lagi flu lagi. Tapi dia masih bisa berhasil finish di podium P3. Yang impresif juga adalah Alex Rins. Alex Rins bisa finish di posisi kedua dan juaranya Pecco Bagnaia. Yang sebetulnya pas sprint race ini aku juga luar biasa sih. Dia itu sempat fight sama Alex Rins. Terus dia tuh galak banget di situ dan aku suka banget kan. Dan aku langsung pede dong, hari Minggu sih Pecco dapat jagoan aku dong. Tapi ternyata memang luar biasa sekali di sprint race dan yang aku suka banget tuh Pecco Bagnaia bener-bener ngerasa nyaman sekali dengan motornya dan kelihatan gitu kan dia sangat mendominasi selama practice, kualifikasi dan sampai menang di sprint. Dan kemudian salah satu cerita yang seru juga waktu Q2 adalah, ini cerita singkat sih sebetulnya. Ada Pecco Bagnaia dengan Alex Marquez. Jadi Alex Marquez nih dikasih tahu sama kakaknya atau gimana aku nggak tahu karena dia itu towing Pecco. Jadi ada satu momen, ini aku share ya sama kalian di sini ya. Jadi
pas mereka mau keluar di Q2, itu Peko lihat kan begitu dia keluar, terus dia lihat di screen gitu, ini ada Alex Marquez nih, dia kayaknya mau towing aku lagi. Dia akhirnya belok lagi, dia berhenti, dia nungguin Alex Marquez juga dicoba lagi sampai beberapa kali. Dia bener-bener pengen menggunakan Peko Bagnaia sebagai reference kayaknya. Sampai komentator di MotoGP.com, Simon Cravar, terus udah gitu dia juga bilang, mungkin dia belajar dari kakaknya. Kakaknya bilang, kamu jangan menyerah, kalau kamu mau towing, kejar terus, dan beneran itu kayaknya dilakuin sama Alex Marquez. Nah, kemudian ini juga sempat bikin Opa Davide Tardozzi kesel sih, karena ngeliat kelakuannya Alex Marquez gitu kan, ngapain sih ini towing-towing sama Peko Bagnaia, dia kesel gitu kan. Nah terus, salah satu hal yang paling menarik juga waktu sprint race kemarin adalah ada insiden kecil antara Fabio Quartararo dengan juga Alex Rins. Jadi Quartararo itu sempat mendekati Alex Rins, udah nempel banget sampai si Michelin itu kena sama badannya Rins, tapi nggak apa-apa. Sempat ada investigation, tapi ya udah murni racing incident biasa. Sayangnya Fabio Quartararo ini harus crash di sprint race. Pada nangis nggak? Tapi dia juga ya udah akhirnya lagi-lagi tidak mendulang poin dari sprint race dan dia harus finish di P19. Begitu ceritanya. Terus Bezzecchi gimana? Bezzecchi juga sayang banget sih, kemarin dia tuh startnya juga nggak bagus. Marini pun juga startnya nggak bagus. Kalau Bezzecchi lebih nggak beruntung karena dia sempat ada kontak dengan Binder juga. Nah terus pas kemarin nih salah satu yang paling heboh juga, abis sprint race kemarin kan Fabio Quartararo bilang bahwa gila nih, benar-benar gak ada powernya loh. Yamaha tuh butuh perubahan yang radikal. Pasti dia nonton Paddock Talk, karena aku juga sering bilang begitu, Yamaha perlu perubahan yang radikal, gak bisa pelan-pelan, coba tambah top speed, tambah apa. Masalahnya Ducati majunya tuh udah, ini yang ngomong Fabio Quartararo bukan aku ya, masalahnya mereka itu udah kayak udah bertahun-tahun di depan kita, sementara kita tuh ketinggalannya jauh banget. Jadi ditanya lagi dong, waktu itu yang nulis artikelnya Simon Peterson. Ini kan udah ada winglet apa segala macam, aero. Emangnya nggak ngaruh Yamaha dengan segala macam? Semua itu nggak ngaruh karena powernya nggak ada. Itu semua baru ngaruh kalau powernya memang lebih besar daripada yang sekarang. Masih kurang power ternyata kalau menurut adik Quartararo ya. Nah sekarang kita masuk ke main race-nya. Jadi kalau kalian nggak nonton tadi malam pasti banyak yang patah hati, terutama fansnya Peko Bagnaia ya kan, aku juga kayak gimana gitu. Jadi podiumnya adalah pemenang kita di America's GP 2023 Alex Rins loh, luar biasa ya. Alex Rins juara America's GP 2023 disusul oleh Luca Marini dan Fabio Quartararo yang dapat durian runtuh bisa ada di podium ketiga. Nah, Peko ini sayangnya dia tuh crash di turn 2. Yang pas di interview dia juga bilangnya, aku nggak ngerti, aku nggak paham kenapa aku bisa crash di sini juga. Sebetulnya sih kemarin di Termas dari Hondo dia crash juga ditanya kenapa, aku nggak tahu, jawabannya gitu juga. Tapi yang kali ini dia bilang, waktu di Termas aku ngaku, aku memang over the limit. Jadi bener-bener agak maksa. Tapi yang ini nggak ada apa-apa, selama praktis nggak ada apa-apa, tiba-tiba frontnya hilang aja gitu. Terus makanya dia jatuh, dan kalau kalian perhatiin itu jatuhnya juga memang agak aneh. Pokoknya tato hilang aja, dan di turn 2 loh, di turn yang sebetulnya harusnya nggak banyak orang jatuh di situ. Nah kemudian di saat race baru mulai ada Jorge Martin yang harus DNF, dia jadi crash dan yang terkena dampaknya adalah Alex Marquez. Sampai ada meme-nya dibilangin gini, Jorge Martin, aku tahu kamu mau balas dendam, tapi kamu salah Marquez. Harusnya yang tapi ini adeknya kamu salah Marquez, itu meme lucu banget sih. Aku juga ngakak gitu pas ngeliat. Terus banyak banget yang crash pokoknya kemarin. Dan ada lagi yang kalian harus lihat, Maverick Viñales. Kan aku selama ini jagoin Maverick Viñales juga karena menurut aku dia adalah a change man. Terus udah gitu bener-bener kayaknya lebih pede tahun ini. Kalau kalian zoom ya kemarin apa yang terjadi sama Maverick Viñales, kenapa dia nggak terlalu kompetitif, ternyata wingletnya hilang lagi. Jadi aku juga baru ngeh begitu dia posting di Instagram, ya terjadi lagi dan ini tidak gampang seperti biasa. Kemarin tuh udah kejadian, ini kejadian lagi, makanya dia susah banget untuk bisa mengendalikan motornya. Nah jadi race resultsnya adalah Alex Rins menjadi juara, Luca Marini akhirnya podium pertama di MotoGP, dan juga ada Fabio Quartararo podium pertama musim ini. Alex Rins juga, ini semua serba yang pertama loh kemarin. Terus Maverick Viñales finish di posisi keempat,
Miguel Oliveira tuh kan, bener dia finish di posisi kelima, Marco Bezzecchi 6, Johan Zarco 7, Franco Morbidelli lumayan masuk top 10 Franco, posisi 8 Fabio Di Giannantonio 9 dan Augusto Fernandez sedih 10. Nah yang nggak finish itu banyak banget, Bradel, Nakagami, Joan Mir, Pecco Bagnaia, Miller, Raul Fernandez, Alex Marquez, Alex Espargaro, dan Jorge Martin. Tadi kan aku bilang, makanya Pak RT Andorra, omongan itu adalah doa. Jadi kalau kamu selalu bilang, aduh ini aku tuh gak bisa, aduh ini tuh kryptonite, bener kan DNF? Makanya jangan, oke? Kalau gitu sekarang kita tarik nafas dulu karena setelah yang ini aku mau ngasih tahu kalian sesuatu. Plus aku juga mau punya pilihan aku tentang best moment. Tapi bentar, yang paling penting adalah aku mau ngasih sesuatu buat kalian. Abis ini dia. Jadi dari tadi aku itu ditemenin sama dua motor ini. Ini adalah Ducati Street Fighter V2. Nah, kenapa aku pilih naik yang ini? Karena ini warnanya beda banget. Ini warnanya tuh storm green. Dan ini bagus banget, V2 tenaganya 1100 cc. Kenceng banget kan? Aku cerita lebih detail ya. Street Fighter V2 Storm Green Color Option adalah sepeda motor yang memiliki desain yang agresif dan futuristik dengan warna hijau storm yang mencolok. Sepeda motor ini dilengkapi dengan mesin 2 silinder segaris, 4 tak, 1103 cc dengan output maksimum 208 HP pada 13.000 rpm dengan torsi maksimum 123 Nm pada 9.500 rpm. Selain itu, sepeda motor ini juga dilengkapi dengan teknologi terbaru, sistem injeksi bahan bakar elektronik dan transmisi 6 kecepatan dengan sistem pindah gigi quick shift up-down. Street Fighter V2 Storm Green Color Option juga mudah dikustomisasi sesuai dengan selera dan keinginan pengendara. Dengan spesifikasi yang canggih dan desain yang modern, Street Fighter V2 Storm Green Color Option sangat cocok buat kamu penggemar adrenalin yang mencari performa dan tampilan yang cakep banget. Kembali lagi dan sekarang kita udah masuk ke segmen best moment. Banyak banget momen-momen yang seru loh kemarin di America's GP. Kalau aku pilihannya ada 3. Yang pertama adalah ini ada yang kangen kayaknya. Pecco Bagnaia kangen banget sama Jack Miller. Jadi pas kemarin kan sekarang di MotoGP tuh kayak F1. Jadi mereka tuh punya segmen namanya fan show. Mereka tuh naik ke atas ya tergantung tempat ya. Kemarin tuh kayak naik big truck gitu tapi di belakangnya tuh kayak ada kayak panjang gitu. Ada kontainernya terbuka, terus mereka dadah-dadah tuh, mereka keliling sepanjang Circuit of the Americas, menyapa fansnya, bagi-bagi merchandise segala macam. Terus ada satu momen di mana Pecco Bagnaia itu datang mendekati Jack Miller terus ngobrol, terus aku bisa merasakan bahwa dia kangen sekali sama Jack Miller. Ngobrol terus soalnya dan itu menurut aku momen yang sweet banget. Itu momen yang pertama. Momen yang kedua, I have to say Jorge Martin itu adalah aku bisa bilang man of the match. Gila sih karena meskipun dia kemarin nggak finish di main race hari Minggu, tapi dengan dia keadaan sakit, demam segala macam, Q2 jatuh, secara mental wah dia luar biasa sih. Sampai kemarin di sprint race dia bisa podium juga dan itu luar biasa kan. Terus ngomong-ngomong sakit ya, ini nggak mungkin aku pilihin jadi momen sih, cuman ternyata Alex Marquez tuh kemarin juga lagi sakit loh. Jadi bahkan dia sebelum crash waktu di Q2 itu, waktu di sprint race, dia itu katanya sempat muntah di dalam helmnya. Kebayang gak sih? Aku kalau jadi tukang helmnya juga males bersihinnya. Dibuang aja. Momen yang ketiga, nah ini paling pecah. Jadi Alex Rins, kan Honda tuh udah lama banget gak menang ya. Dan yang selalu membawa kemenangan buat Honda siapa lagi kalau bukan Marc Marquez. Jadi ini kayak tahun 2018 deh terakhir. Akhirnya Alex Rins berhasil membukukan kemenangan untuk Honda sampai mereka itu kayaknya kaul deh. Pokoknya kalau sampai gue menang nih, kita cukur semua. Terus ada semua pada cukur, pada dibotakin gitu, seru banget. Tadinya sebetulnya Alex Espargaro juga punya kaul gitu, tapi kan dia DNF jadi nggak jadi. Ini seru sih dan di sini kita benar-benar bisa melihat bahwa Alex Rins itu terbukti bahwa dia berhasil menjinakkan Honda. Kenapa? Kan aku pernah bilang, sebetulnya kalau di antara Joan Mir sama Alex Rins, siapa yang paling cepat adaptasi dengan Honda? Menurut aku Alex Rins. Kenapa? Dia itu juga terbukti punya skill yang luar biasa untuk mengembangkan motor. Makanya dia sempat bilang, Honda tuh harus mulai mendengarkan
aku. Karena aku tahu apa yang aku mau, jadi jangan fokus ke Marc Marquez aja. Karena aku tahu cara ngembangin motor yang bener. Cakep, dan kamu sudah terbukti. Nah, sekarang kita update klasemen dulu yuk. Jadi klasemennya sekarang masih Marco Bezzecchi karena kemarin Pecco Bagnaia DNF. Jadinya Marco Bezzecchi masih memimpin dengan 64 poin. Pecco Bagnaia dengan 53 poin, Alex Rins dengan 47 poin, Maverick Viñales di posisi keempat 45 poin, Johan Zarco 44 poin, Luca Marini 38 poin, Fabio Quartararo 34 poin, ada Alex Marquez 33 poin, Brad Binder 30 dan Franco Morbidelli masih di top 10 dia 29 poin. Nah, jadi itu semuanya tentang keriaan yang terjadi di America's GP 2023. Terus next race-nya kita lebaran dulu ya Kak. Pas lebaran sih ada WSBK sih. Cuman pokoknya kalau MotoGP nanti. Next race-nya adalah 29-30 April di Jerez. Nah, masuk seri Eropa seru nih. Tapi prediksinya nggak akan aku kasih sekarang. Sekarang aku akan mengajak kalian untuk, ingat gak sih kemarin di Instagram aku bilang beberapa kali bahwa aku pokoknya pas nge-review America's GP ini akan membuat sesuatu buat kalian. Bukan aku aja sih, tapi sama Ducati Indonesia. Jadi kita akan bikin nonton bareng kan. Ducati Indonesia dan Paddock Talk bikin nonton bareng buat kalian di seri French GP. Seri Le Mans, oke? Nah jadi mulai dari sekarang kalian bisa ikutan. Syarat ikutannya gimana? Syarat ikutannya nanti aku akan pilih 5 orang pokoknya ya. 5 orang ini boleh ngajak temennya karena aku tahu nanti kalau 5-5-nya cuma diundang sendiri, begitu nyampe di sini ketemu aku diam aja gitu kan, kayak jemuran kaku. Kasian, jangan. Jadi kalian 5 orang yang beruntung boleh bawa satu temannya, jadi total ada 10 orang tuh buat nonton bareng Le Mans, oke? French GP sama aku. Syaratnya gampang sekali, tinggal follow Instagramnya Ducati Indonesia @DucatiID. Terus follow juga skincare aku dong @thehydrian, nanti aku kasih juga buat kalian. Terus follow Instagram aku juga @lucy.wiryono. Dan caranya gimana? Share di story kamu link Paddock Talk, oke? Link YouTube-nya Paddock Talk dan ajak teman-teman kamu harus share juga. Pokoknya posting aja di story, jangan lupa buat tag aku, tag Ducati ID juga, dan juga jangan lupa untuk follow Hydria tentunya ya. Sebanyak mungkin. Syaratnya pokoknya kan ini di Jakarta nih nanti nonton barengnya. Jadi pokoknya kalian itu kalau mau ke sini, aku nggak membatasi harus yang tinggal di Jabodetabek aja sih. Tapi yang pasti transport, akomodasi itu kalian harus tanggung sendiri ya. Kalau misalnya kalian lagi pas liburan di Jakarta mau ikutan, boleh juga. Lihat aja tanggalnya kira-kira emang itu French GP kapan sih? Dilihat aja. Tapi pokoknya kita nonton bareng di sini. Aku akan nonton bareng sama kalian, sama teman-teman Ducati Indonesia, oke? Sekarang kita udahan dulu. Sampai ketemu lagi. Selamat bersiap-siap menyambut Lebaran. Ketemu lagi minggu depan. Oke, bye.